masa lalu kan emang selalu ada tempat di hati kamu kan? Ups. Maksudnya di mobil kamu, ya kan? Senyum? Kamu cemburu, iya. Aku tuh baru inget deh. Apa? Tadi kamu bagaimana mungkin ya kamu bisa ada di tempat kejadian saat Ahmad kecelakaan? Kamu naik apa? Ya mungkin saja. Aku naik motor sama ojek. Loh, berarti kamu ngikutin aku dari pesantren? Kamu berarti ngelihat Husna bareng aku dari pesantren? Husna bareng kamu ya? Kamu marah ya? Ini aku ceritain sama kamu. Pas aku mau pergi, aku bertemu dengan Husna. Ya aku sapa Husna, salam. Lalu ternyata pas kita bertanya, Husna lagi mau pergi ke arah Pajajaran. Yang dimana itu searah dengan jalan aku. Jadi ya udah, daripada dia naik kendaraan umum, aku menawarkan untuk barengan aja. Karena kan lagi pula juga searah. Siapa? Aku. Yang nanya? Nggak ada yang minta kamu ngejelasin apa-apa sih dari tadi ya? Betul. Aku cuman mau ngejelasin karena maafin aku ya kalau ternyata sikap aku membuat kamu cemburu. Nggak, apaan sih kamu lagian? Siapa juga yang cemburu? Kamu kan tahu kalau Husna itu kan cuma masa lalu kamu. Iya. Nah, masa lalu kan emang selalu ada tempat di hati kamu kan? Ups. Maksudnya di mobil kamu, ya kan? Senyum? Kamu cemburu, iya. Enggak, apaan sih gak ada yang cemburu? Gak apa-apa, aku seneng loh kalau kamu cemburu. Aku tahu kamu cemburu. Enggak, aku bilang aku gak cemburu. Kamu marah? Enggak marah. Kalau marah itu artinya cemburu, Thalia. Enggak marah. Aku semakin marah semakin cemburu. Enggak marah juga. Kamu udah cinta sama aku ya? Kamu udah cinta sama aku ya? Kamu ngaku deh. Ngaku deh kamu cuy. Kamu. Aku gak cemburu nih, udah stop. Oke, Oke, baikan, kita baikan. Pinky promise. Kita baikan. ini udah baik kan? Ya. Maaf, kamu nanti langsung ke pesantren aja ya. Aku mau ke rumah sakit. Kamu bawa mobil aja karena aku mau ke pemakaman Ahmad aku. Gak apa-apa nggak? Nggak usah kayak gitu, aku anterin kamu aja ke rumah sakit dulu, habis itu aku baru pulang. Gimana? Serius, kamu nggak apa-apa? Aku takutnya kamu ada kegiatan atau apa, nggak ada? Enggak ada. Kan aku mau jadi istri yang baik. Yuk, jalan. Thalia, di sini. Iya, aku lupa. Aku udah punya suami ya. Iya. Nak Husna, coba Nak Husna pertimbangkan kembali niat mau berhenti mengajar di sini. Karena ayah dengar sendiri, santri-santri sangat senang belajar busana sama Nak Husna. Iya Pak Kiai, saya juga udah sayang banget sama santri dan juga santriwati di sini. Saya juga berusaha dan masih mempertimbangkan semuanya. Saya juga istikharah, minta petunjuk sama Allah mana yang terbaik buat saya. Amin, amin, amin. Aku terus kekeh nolak perjodohan aku sama Kiblat. Aku nggak akan pernah tahu kalau Kiblat itu aslinya lucu banget dan ajaib. Apaan sih? Enggak. Aku nggak boleh kelihatan bucin sama Kiblat. Titi, gak usah teriak-teriak, Titi, ini pesantren. Apaan sih? Hah? Tidak ada gosip. Ini tuh daerah pesantren, wilayah pesantren, jadi kamu gak boleh ngegosip kayak gitu, gak boleh itu. Tapi kalau transfer data penting boleh kan? Apa itu? Titi barusan ngeliat Kiai Umar ngobrol sama Mbak Husna. Mbak Thalia udah tahu belum kalau Mbak Husna mau berhenti ngajar di sini? Pasti nggak tahu kan? Feeling Titi, dia berhenti ngajar di sini karena masih punya perasaan sama Papang Culture.
Secara kan kemarin Babang Culture tiba-tiba nikah sama Bertalia. Sedangkan perasaan Mbak Husna ditinggal menikah lagi sayang-sayang. Itu pedihnya kayak apa Mbak? Ih, nggak mau bayangin. Semoga nanti suami masa depan Titi nggak menikah sama perempuan lain ninggalin Titi. Enggak. Ih, pahit. Jangan-jangan benar yang dibilang Titi. Husna masih sayang sama Kiblat. Dan Kiblat juga masih mau bareng Husna di mobilnya. Jangan-jangan di hati kecilnya Kiblat juga masih ada rasa sama Husna. Meskipun tadi Kiblat udah jelasin sebaliknya. Apa mungkin gara-gara Husna, Kiblat gak mau sentuh aku? Sayang, makasih ya kamu tadi udah anterin aku buat fitting wedding dress di bridal tadi. Seneng banget loh. Aku juga senang banget ngeliat kamu senang kayak gini. Tapi kamu gak mau coba cari di tempat bridal lain gitu? Ya maksudnya bukannya gimana, yang tadi bagus-bagus pilihannya. Tapi aku kan cuma pengen kamu tampil maksimal buat nanti hari spesial kita. Ya udah kalau gitu aku cari bridal yang lain ya. Oh sama ini sayang, tadi tuh biaya buat maintenance apartemen kamu. Aku udah bayar semuanya. Makasih ya Mas. Sama ini, tadi tuh pas kamu lagi fitting buat wedding dress kamu, aku sempet ketemu sama teman aku. Dia lagi ngomongin soal bisnis lapangan pedal. Kamu tahu kan, tuh bisnis lapangan pedal tuh sekarang lagi hits banget, iya kan? Dan itu, kamu harus tahu, profitnya itu gede banget sayang. Ya aku sih cuma mikirin untuk secara hitungan buat nanti kita punya anak, punya apa itu sampai kuliah juga pasti itu beres semua. Dan aku jujur tertarik banget sih buat ikutan. Menurut kamu gimana? Ya kalau emang bagus, kenapa enggak Mas? Itu tapi ada masalahnya nih. Jadi aku udah nyariin modal sana sini, tapi susah sih, aku belum nemu-nemu. Dan makanya aku planning untuk ambil pinjaman lah dari bank. Tapi kan kamu tahu sendiri yang namanya punya pinjaman dari bank itu harus ada jaminan kan. Aku sih udah ngomong sama orang tua aku ya. Mereka udah ngizinin buat ngegedain tanahnya. Tapi ada masalah lagi. Itu tanah, ya emang ada. Itu tanah ternyata ada masalah hak waris sama saudara-saudaranya. Terus gimana? Boleh nggak aku pakai sertifikat apartemen kamu buat jadi jaminan? Mas, itu satu-satunya harta aku. Aku cuma punya apartemen itu. Itu juga aset buat hari tua kita. Nanti kalau kita menikah, nanti kita bakal tinggal di apartemen itu. Hey, kalem ya, santai. Aku udah mikirin semuanya, oke? Aku pastiin itu sertifikat bakalan aman, ya. Bahkan sebelum jatuh tempo juga aku bisa tebusin semuanya, ya. Dengan hitungan aku, mungkin kira-kira dalam 4 bulan lah. Dalam 4 bulan itu sertifikat bisa ada di tangan kamu lagi, ya. Adalah sayang ini kan buat kita, buat masa depan kita, ya kan? Enggak, Mas. Maaf, aku kali ini nggak bisa ikutin kemauan kamu. Kita balik aja yuk. Aku capek.